Ada juga kejadian yang luar biasa, ini juga jarang terjadi Nabi berdoa seperti ini. Tapi di sini membuktikan Nabi juga punya kecintaan kepada orang-orang terdekat Nabi yang hidup bersama Nabi. Ada kisah yang menyakitkan hati yang terjadi di masa Rasulullah SAW di tahun 4 Hijriah. Kalau tadi tahun 2 Hijriah. Ghazwatu Bani Qainuqa, kalau dalam kitab sejarah disebut perang Bani Qainuqa. Itu latar belakangnya adalah tadi. Jadi perang itu karena mereka melecehkan seorang muslimah dan mengingkari perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, khianat. Yang ini juga lebih menyakitkan, diceritakan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Ada seorang namanya Abul Barra di Najd, di semenanjung Arab, datang kepada Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengirimkan sahabat-sahabat yang pandai dalam Al-Quran, baik dari hafalannya, ilmunya, cara bacanya, untuk mengajarkan Islam kepada kaumnya di Najd. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengiyakan karena dipaksa oleh Abul Barra namanya. Dan Abul Barra ini ketika Nabi mengatakan mereka kan di sana belum Islam, kata Abul Barra, justru dengan niat engkau kirimkan ini ya Rasulullah, 70 orang yang kau sebutkan tadi, qurra, para ahli Al-Quran, mereka ajarkan Islam, kenalkan Islam agar kaumku menerima, dan saya jamin mereka tidak akan menyakiti sahabat-sahabatmu ini. Itu jaminan dari Abul Barra. Maka Nabi mengirim 70 orang ahli Al-Quran. Ini disebutkan di dalam kitab sejarah, 70 orang ini, mereka ini ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Al-Quran, dan Nabi sangat cinta kepada mereka, 70 orang ini. Dan dia punya data nama disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Berangkatlah 70 orang ini. Sebelum berangkat 70 orang ini diutus seorang utusan untuk menyelidiki keadaan di sana seperti apa. Diutus seorang sahabat namanya Haram bin Milhan. Sampai di sana utusan tersebut bukannya diterima, malahan dianiaya sampai mati. Di zaman itu pelanggaran berat, utusan yang tidak membawa senjata dibunuh. Itu pelanggaran berat. Nah, Haram bin Milhan ini dibunuh, dianiaya yang luar biasa. Ketika Haram bin Milhan ditusuk dengan tombak dari belakang sampai tembus, dia katakan apa? Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Masya Allah. Dia katakan apa? Allah Maha Besar, saya sukses. Ini dibunuh, ini ditusuk. Kata beliau, saya sukses, saya berhasil dengan menyebut sumpah pemilik Ka'bah. Meninggal. Kenapa beliau ucapkan kalimat itu? Karena beliau yakin beliau terbunuh secara zalim, balasannya adalah syahid fi sabilillah. Fustu, beliau katakan, wa rabbi Ka'bah. Kasihan 70 orang ini tidak tahu, ternyata mereka ini orang jahat semua nih. Ada 4 suku yang Nabi sebutkan namanya langsung, Zakwan, Ra'al, Bani Lahyan, kemudian Usayyah. 4 suku ini mereka membantai 70 orang ahli Al-Quran. Datang mereka 70 orang, bukannya disambut, justru mereka diserang dan dibantai, mati, wafat, syahid semuanya. Satu orang yang selamat namanya Ka'ab bin Zaid, tapi sudah parah dia, dibantai. Nabi sudah merasakan kejadian tersebut, sehingga ada mengutus 2 orang sahabat untuk melihat keadaan mereka. Yang pertama namanya Amrun bin Umayyah, kemudian sahabatnya yang kedua namanya Al-Munzir bin Uqbah. Kedua-duanya mereka ingin mengetahui keadaan sahabat 70 orang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di namanya Bi'ru Ma'unah, ini peristiwa terjadi namanya Bi'ru Ma'unah, satu tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Sampai di Bi'ru Ma'unah, 2 orang sahabat ini terkejut. Mereka lihat sudah berceceran darah, sudah mati, sudah wafat semuanya, dibantai. Kemudian kata Amrin bin Umayyah mengatakan kepada sahabatnya Al-Munzir bin Uqbah, kita pulang saja ke Madinah.
kita lapor kepada Nabi tentang kejadian ini. Kata Al-Munzir bin Uqbah, pada waktu itu pasukan daripada suku-suku yang jahat tersebut masih ada. Kata Munzir, enggak, engkau saja yang pulang, lapor. Saya mau jemput kematian dulu. Saya ingin mati seperti mereka, biar saya dapat syahid. Langsung dia serang seorang diri. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika menjelaskan biografi beliau, sahabat yang bernama Al-Munzir bin Uqbah, itu diberikan gelar seorang sahabat yang menjemput kematiannya. Seorang diri dia datang menerobos itu musuh-musuh orang-orang jahat tersebut, akhirnya dia dibunuh, wafat. Maka datanglah ini Amr bin Umayyah sampai ke Madinah, lapor peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Sayyidina Anas bin Malik menyaksikan wajah Nabi. Beliau katakan, saya belum pernah melihat wajah Nabi semarah itu, sesedih itu, belum pernah melihat. Nabi sedih, wajahnya, beliau marah, duka. Akhirnya apa? Beliau kunut nazilah, mendoakan agar suku-suku tersebut binasa. Turunlah itu syariat kunut nazilah, 1 bulan penuh, syahran kamilah, Nabi doakan kepada mereka binasa. Kenapa begini? Nabi kalau sudah ada ikatan dengan keluarganya tadi, dengan orang terdekatnya, dengan umatnya, itu Nabi cinta juga. Kalau ada yang menyakiti, Nabi ikut tersakiti. Nabi dalam konteks ini lebih mencintai kita dibanding diri Nabi sendiri. Karena itu Nabi sendiri mengatakan, Nabi mengatakan seluruh doa para Nabi sudah digunakan, tapi saya simpan doa tersebut. Para ulama ketika membuat syarah daripada hadis Al-Muwatta Imam Malik, itu mengatakan semua para Nabi menggunakan doa tersebut rata-rata untuk dirinya, keluarganya, atau untuk dirinya pribadi. Yang paling banyak untuk dirinya pribadi, tapi Nabi Muhammad simpan itu untuk umatnya. Nah, berarti Nabi Muhammad tidak pentingkan pribadi. Dalam kitab Khosois mengatakan ithar, Nabi Muhammad punya sifat mengutamakan umatnya melebihi dirinya. Kalau umatnya beliau utamakan, bagaimana keluarganya, bagaimana sahabatnya? Itu akhirnya apa? Disumpah. Doa-doa tersebut itu disebutkan hadis oleh Imam Bukhari, redaksi kunut nazilah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Di situ menyebutkan Zakwan, Ar-Ra'al, suku-suku yang jahat tersebut, Ar-Ra'al, sampai pada akhirnya para periwayat mengatakan mereka mendapatkan doa tersebut dari Nabi. Itu mendapatkan doa tersebut dari Nabi Muhammad SAW.